Selamat pagi, Mbak. Pagi. Oke, perkenalkan ya, nama saya Sinta Wahyu Lestari. Saya di sini merupakan mahasiswa praktik dari Poltekkes Semarang. Nah, di sini saya bertugas dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Dan ini saya yang menemani Mbak ya. Nah, sebelumnya siapa namanya, Mbak? Wardah. Mbak Warda. Untuk nama panjangnya siapa, Mbak? Dia Wardah. Mbak Dia Warda. Senang dipanggil Mbak Warda ya berarti ya? Iya. Oke, Mbak Warda, bagaimana perasaannya hari ini? Biasa saja. Biasa saja ya. Oke, dari tadi saya lihat Mbak Warda sepertinya sudah nggak nyaman. Dari tadi garuk-garuk badan terus. Mbak Warda ini apakah sudah mandi? Sudah. Berapa kali Mbak mandinya Mbak biasanya? Kalau musim hujan turun. Musim hujan turun. Nah, ini kan musim panas ya, berarti Mbak Warda ini belum mandi. Sudah sih, pas hujan turun saya mandi. Terakhir kapan Mbak itu, Mbak? Berapa hari ya? Hujan terakhir tuh. Nggak ingat saya, Mbak. Hujan Pokoknya terakhir tuh 3 hari yang lalu. kayaknya baru kemarin ini hujan saya mandi. Enggak, hujannya 3 hari yang lalu, Mbak. Berarti belum mandi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, menurut Mbak apa kegunaan mandi setahu Mbak itu? Buat basahin tubuh aja. Bersih tubuh. Oke. Apa alasan Mbak sehingga tidak bisa merawat diri Mbak? Ribet, Mbak. Ribet. Iya. Oke, menurut Mbak apa yang manfaat kalau kita tuh mandi Mbak biasanya? Nggak ada manfaatnya sih. Nggak ada manfaatnya ya. Oke, kalau kita tidak teratur menjaga kebersihan diri itu masalahnya apa sih Mbak yang bakal terjadi itu? Mungkin gatal-gatal kayak saya nih. Gatal-gatal ya. Baik, sekarang apa saja yang Oke, Mbak Warda, sekarang bisa disebutkan biasanya Mbak Warda kalau mandi itu alatnya apa saja? Air aja, Mbak. Cuma air, nggak pakai sabun, nggak pakai itu, Enggak. cuma air aja ya. Mm-mm. Oke, baik Mbak Warda, nanti kita belajar ya caranya mandi yang benar itu bagaimana. Nah, ini di sini kita akan berdiskusi ya mengenai tentang kebersihan diri itu. Untuk waktunya nanti sekitar 15 menit. Apakah bersedia, Mbak? Ya. Ya, tempatnya di sini. Di sini aja. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita mulai ya Mbak Warda ya. Oke Mbak Warda, nah hari ini itu kita akan belajar mengenai kebersihan diri. Jadi kebersihan diri itu tindakan merawat kebersihan tubuh untuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta mencegah dari penyakit, begitu ya Mbak. Untuk tujuan kebersihan diri itu dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Selain itu juga kebersihan diri tujuannya menjaga penampilan. Kayak misalkan kalau nggak mandi kan bau, itu bisa mencegah hal-hal negatif dari orang, gitu ya Mbak. Kemudian untuk menghindari pandangan buruk karena bau tadi, serta dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dari Mbak Warda, gitu ya Mbak Warda. Tapi saya kan wangi, nggak bau. Oke, itu mungkin menurut Mbak Warda ya. Tapi jika Mbak Warda ini tidak mandi, bisa jadi itu bau di orang lain, Mbak Warda. Hidung mereka aja berarti nggak normal. Mungkin ya Mbak Warda ya. Oke Mbak Warda, jadi ini kita berbincang-bincang mengenai kebersihan diri. Nah, kita siapkan ya alatnya. Ini tadi saya sudah menyiapkan. Ini alatnya. Sama ini Mbak Warda. Ini ada pasta gigi ya Mbak Warda. Ini ada sikat gigi. Ini ada sabun. Sabunnya ini sabun cair dan sabun batang ada 2. Kemudian ini ada apa namanya? Sampo, dan ini gayung
gayungnya buat ini air. buat itu mainan apa, mainan yang ngambil kan kalau hujan itu banyak pasir nih, buat yang ngambil pasir nih. Bukan, itu buat ngambilin air Mbak Wardah, buat kita mandi gitu. Oke, ini juga ada handuk. Ini tuh handuknya buat ngeringin badan, sama ini baju baru, baju bersih gitu ya Mbak Wardah. Mandinya di luar? Di kamar mandi. Enggak di luar? Enggak. Kalau Kan di bisa luar, di luar. kalau di luar kan ya malu Mbak, nanti lihat orang, harusnya di dalam kamar mandi biar nanti Mbak Wardah luasa gitu, nggak mau sama orang lain gitu ya Mbak ya. Oke Mbak Wardah, ini saya jelasin ya cara-cara pakainya itu bagaimana aja. Nah tadi kan ini ada gayungnya, jadi itu kalau mau mandi nanti Mbak Wardah bisa masuk ke kamar mandi atau ke toilet gitu. Terus habis itu Mbak Wardah bisa membuka bajunya dulu, membuka bajunya semua. Habis itu ini ada gayung, nanti diisi air. Mbak Wardah tuh bisa mengguyurkan airnya ke badan Mbak Wardah gini tuh. Oke. Jadi Mbak Wardah tadi kan udah membasahi badan sama rambut. Kalau sudah basah bisa keramas dulu Mbak Wardah. Ini ada sampo namanya. Nanti itu samponya dibuka dulu. Misal rambutnya Mbak Wardah pendek, itu pakai satu aja. Kalau rambutnya Mbak Wardah panjang, itu boleh dua. Itu nanti kan dibuka, terus sabunnya itu ditaruh di telapak tangan dulu. Habis itu dibasahin, terus digosok-gosok itu sampai berbusa. Baru nanti diaplikasikan ke rambut Mbak Wardah gitu. Dibersihin dari depan ke belakang, terus sambil dipijat-pijat juga Mbak Wardah, gitu ya Mbak Wardah. Terus habis itu, habis samuan, lanjut ke sabun. Nah sabun itu nanti Mbak Wardah bisa dibuka, dituangkan, terus dikasih air dikit, terus diputar-putar lagi sampai berbusa, baru diaplikasikan ke badan Mbak Wardah sampai bersih dari atas ke bawah, begitu ya Mbak ya. Oke, nanti selanjutnya itu ada ini sikat gigi sama pasta gigi. Nanti sebelum dipakai itu sikat giginya dibuka dulu gini, terus dibasahin biar basah ya Mbak. Terus baru dikasih pasta gigi secukupnya gitu. Nanti Mbak Wardah bisa berkumur-kumur pakai air dulu. Oke, setelah berkumur-kumur airnya dibuang, terus ini bisa disikat gitu dari belakang ke depan, terus nanti memutar, terus bagian yang kayak bagian belakang itu Mbak Wardah bisa disikat dengan bersih ya Mbak Wardah. Oke Mbak Wardah, nah ini kan sudah. Nanti setelah sudah semuanya Mbak Wardah bisa mengguyurkan air kembali sampai bersih itu dan berkumur-kumur setelah melakukan sikat gigi tadi. Kalau sudah Mbak Wardah bisa mengeringkan badan Mbak Wardah menggunakan ini namanya handuk. Itu tinggal dilap-lap saja begitu ya Mbak Wardah. Dipastikan harus kering biar badannya Mbak Wardah nggak basah itu. Setelah itu Mbak Wardah bisa ganti baju. Jadi bajunya ini harus baju yang bersih begitu ya Mbak Wardah. Jangan pakai baju yang dipakai sebelumnya gitu, biar Mbak Wardah juga nyaman, nggak terganggu bakteri begitu ya Mbak. Oke. Iya. Apakah sudah paham Mbak Wardah? Iya. Oke, paham ya Mbak ya. Oke Mbak Wardah, penjelasan dari perawatan diri mandi tadi sudah selesai ya. Nah bagaimana perasaan Mbak Wardah? Oh iya, saya jadi tahu lebih banyak ini Mbak. Oke, tahu lebih banyak ya Mbak. Untuk manfaatnya mandi itu tadi buat apa Mbak? Boleh disebutkan? Agar badan bersih. Badan bersih. Oke. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya Mbak dari awal sampai akhir mandi itu bagaimana. Nah, boleh disebutkan kembali Mbak, itu tadi alatnya apa saja, terus kegunaannya itu bagaimana gitu Mbak, cara makainya boleh Jadi disebutkan. ada ini buat ngecun air. Benar. Diguyur semuanya, bisa sampoan. Sampoan. Habis itu bisa sampoan, dipijat-pijat, bisa dibersihin lagi pakai air Ya, lagi. benar. Terus bisa sabunan. Pakai sabun Pakai cair. sabun cair, habis itu
dituangkan ke tangan, habis itu bisa digosok-gosokkan sampai ada busanya, terus bisa di badan, habis itu bisa lagi pakai air, habis itu sikat gigi, habis selesai sikat gigi, kalau rasa udah bersih semua, terus bisa diguyur lagi pakai air terus bersih gitu ya. Terus bisa dikeringkan pakai handuk. Habis itu pakai pakaian yang baru, yang bersih ya Mbak ya, dipastikan ya Mbak ya, jangan pakai pakaian yang telah dipakai tadi gitu. Oke, bagus sekali nih Mbak Warda sudah mengetahui cara-caranya cara-cara mandi yang benar itu bagaimana bikin Mbak Warda. Oke Mbak Warda, untuk mandi yang baik itu biasanya dilakukan berapa kali setahu Mbak Warda? 1 kali cukup. 1 kali. Nah Mbak Warda, jadi kalau mandi itu harusnya 2 kali dalam sehari Mbak Warda. Terus itu biar bersih. Nanti kan mandi 2 kali sehari. Nah dalam mandi itu kan ada sikat gigi ya. Sikat gigi itu dilakukan 2 kali juga dalam sehari. Terus untuk keramas itu 2 kali dalam seminggu. Itu ya Mbak Warda. Oke Mbak Warda sudah paham ya cara-caranya mandi. Nah untuk cara-cara tadi jika Mbak Warda sudah melakukan, bisa dimasukkan ke dalam jadwal harian Mbak Warda, begitu ya. Nanti jika Mbak Warda sudah melakukan dan dimasukkan ke dalam jadwal harian itu, Mbak Warda bisa menuliskan atau meminta tolong perawat, yaitu menuliskan jika Mbak Warda itu melakukannya secara mandiri, Mbak Warda itu bisa melakukan sendiri gitu, bisa ditulis dengan tulisan M atau itu mandiri gitu ya. Jika dibantu orang-orang lain atau perawat, ditulis dengan tulisan B itu. Kalau tidak bisa melakukan sendiri ataupun dibantu orang lain, itu ditulis T gitu ya Mbak Warda. Boleh diulangi Mbak tadi yang sudah saya sampaikan? Ya, tadi kalau misalkan saya bisa melakukan mandiri ditulis M, kalau dibantu ditulis B, kalau tidak melakukan ditulis T. Ya, bagus sekali, benar ya Mbak Warda ya. Oke Mbak Warda, bagaimana kalau besok kita bincang-bincang lagi dan ketemu lagi, yaitu akan melakukan perawatan diri dan berdandan, begitu ya Mbak Warda. Besok saya akan siapkan alat-alatnya, begitu. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Iya ya, maunya jam berapa Mbak? Jam 9 aja. Oke, jam 9. Untuk tempatnya mau di sini atau di mana? Di sini aja. Oke, di sini. Durasinya mau seperti ini 15 menit atau mau berapa menit Mbak Warda? 15 menit. Oke, 15 menit ya Mbak Warda. Oke, kalau begitu saya catat ya Mbak Warda. Besok saya akan kembali mencari Mbak Warda di pukul 9 dan di tempatnya di sini ya Mbak Warda. Oke, kalau begitu ini saya izin untuk merapikan alatnya terlebih dahulu ya Mbak. Oke Mbak Warda, ini sesinya sudah selesai. Saya izin permisi terlebih dahulu. Mbak Warda, apakah ada yang ditanyakan Mbak Warda? Enggak. Oke, tidak ada. Jika tidak, saya izin ya Mbak ya. Terima kasih. Mbak Warda bisa beristirahat dan beraktivitas kembali. Oke, permisi Mbak Warda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.